لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, puji dan syukur atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta sehat afiat. Sebelumnya saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal-amal kita di bulan suci Ramadan, diampuni dosa-dosa kita, mendapat kemenangan serta sepanjang tahun dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, sebelum kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin kita yang memang masih banyak sekali hadisnya, pertemuan perdana malam ini kita buka saja kita buka dengan tema dulu, yaitu istiqomahlah sampai Allah memanggil kita. Tema istiqomah ini selalu dibicarakan oleh ulama-ulama terdahulu hingga sekarang, karena begitu pentingnya istiqomah dalam beragama. Memahami hari raya kemarin kita bersuka cita, bergembira. Ada satu nasihat daripada imam yang agung, seorang tabi'in, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menasihatkan bahwa laisal id liman labisal jadid, bukanlah hari raya untuk orang-orang yang berpakaian baru, walakinnal id liman khafa bil wa'id, tetapi hari raya hanya untuk orang yang takut akan ancaman-ancaman Allah. Laisal id liman labisal jadid, bukanlah hari raya untuk orang-orang yang berpakaian baru, walakinnal id liman imanuhu yazid, tetapi hari raya hanya untuk orang yang imannya bertambah. Laisal id liman akalal lazzat, bukanlah hari raya untuk orang yang punya makanan-makanan yang lezat. Walakinnal id liman khafa bizzat, tetapi hari raya hanya untuk orang yang ada rasa takut kepada zat Allah. Laisal id liman raqibal mataya, bukanlah hari raya untuk orang-orang yang berkendaraan-kendaraan bagus. Walakinnal id liman tarakal khataya, akan tetapi hari raya hanya untuk orang yang meninggalkan dosa-dosa. Para jamaah dirahmati Allah, sampai kapan kita istiqomah itu? Sampai Allah panggil kita, sampai kita kembali kepada Allah. Ya, karena dalam hidup kita ini cuma ada dua kategori aja hadirin. Apapun itu cuma dua kategori saja. Yang pertama adalah merupakan keperluan hidup, makan, minum, cari nafkah, bekerja, tidur, istirahat, menikah, ya, healing, piknik. Ini cuma keperluan hidup saja. Sementara yang kedua adalah tujuan hidup. Tujuan hidup ini adalah ibadah kepada Allah. Seperti sekarang kita habis sholat maghrib, taklim, nanti menjelang isya sholat lagi. Habis isya kita pulang ke rumah, istirahat, masuk subuh sholat lagi. Di antara subuh sampai zuhur beraktivitas, nanti masuk zuhur sholat lagi. Ya, zuhur selesai, istirahat sebentar, beraktivitas yang lain, masuk asar sholat lagi. Asar selesai, masuk maghrib, sholat lagi. Begitu terus sampai Allah panggil kita, Bapak Ibu. Jadi keperluan hidup, ada juga tujuan hidup. Tujuan hidup coba kita buka, saya buka daripada ayat ke-55-nya, surat ke-51 Az-Zariyat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini Allah yang perintahkan kepada kita, Bapak Ibu. Ya, wadzakir, dan ingatkanlah
fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kalau ada orang yang enggak ke masjid, yang tidak sholat, yang begini gitu tidak ibadah, wa dzakir, berikan ingatan, peringatkan. Ini bukan cuma tugas ustadz, kiai, ulama saja, semua kita. Karena fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat untuk orang-orang beriman. Ayat ke-56-nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan bangsa jin, jin juga ibadah, wal insa serta manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi betapa zolimnya manusia ini yang tidak ibadah kepada Allah. Allah yang kasih makan, Allah kasih minum, Allah kasih peredaran darahnya baik, Allah kasih badannya sehat, urusannya lancar, rezeki mudah, punya keluarga, anak istri, rumah, kendaraan, bahkan sebagian ada pangkat jabatan. Ini Allah yang beri, tapi menyembahnya kepada selain Allah, zalim itu manusia. Disembah Tuhan Latta. Kalau zaman Nabi, ya, madhabnya Abu Jahal CS, ya, sesembahannya apa? Latta, Uzza, Manat, Hubal. Kalau Tuhannya pada zaman Nabi Nuh, berhala-berhalanya namanya Nasar, Uqa, Yaghuz, ya, Ya'uq, Wudda. Itu kan ada dalam surat Nuh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Nih, ya, itu Tuhannya, menyembahnya kepada mereka, bukan kepada Allah. Allah yang menciptakan langit bumi. Betapa zolim manusia itu, hadirin. Nih contohnya surat Nuh, ya, pada ayat apa itu, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda. Nih dia, ya, ayat ke-23 tuh. Ini Tuhan yang disembah zaman Nabi Nuh nih. Janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan kalian meninggalkan Wadda, Tuhan Wadda. Ya, kalau dalam zaman nabinya Abu Jahal CS-nya Latta, Uzza, Manat, Hubal. Kalau ini Wadda, Suwa'a, Yaghutsa, Ya'uqa, Nasra. Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih panjang umur, Allah yang kasih anak istri, dia menyembahnya kepada Tuhan selain Allah. Betapa zolim manusia itu, Bapak Ibu sekalian. Baik, hadirin, para ulama berkata bahwa istiqomah ini adalah, kalau menurut bahasanya secara harfiahnya adalah terus menerus, konsisten, ya, continuously, berkesinambungan. Kalau dalam definisi bahasa Arabnya itu, dalam syariatnya, ayasbutal insanu ala syariatillah, teguhnya pendirian seseorang dalam beribadah kepada Allah. Ibadahnya bukan cuma di bulan Ramadan saja, ya. Tuhan Allah ada di bulan Ramadan, ada di bulan selain Ramadan. Ayasbutal insan ala syariatillah, teguh pendirian dalam ibadah kepada Allah. Di bulan Ramadan sholat berjamaah, di luar Ramadan juga berjamaah. Di bulan Ramadan baca Quran, di luar Ramadan juga baca Quran. Di bulan Ramadan bersedekah, di luar Ramadan juga sedekah. Di bulan Ramadan berakhlak mulia, di luar Ramadan pun begitu. Karena hakikat berhasil Ramadan kita, Bapak Ibu, ketika 11 bulan bisa kita gunakan seperti Ramadan. Ramadan boleh pergi, tetapi spiritnya tidak boleh pergi. Ramadan boleh meninggalkan kita, tetapi rohnya, filosofisnya tetap harus ada dalam jiwa-jiwa kita. Ya, ayasbutal insan, teguhnya pendirian seseorang dalam menjalankan syariat Allah, ibadah kepada Allah, kama amarallahu, sebagaimana yang Allah perintahkan, wa yataqaddamu hal ikhlas, dan dibarengi dengan ikhlas. Itu istiqomah, teguh pendirian. Mau dalam keadaan tanggal muda tetap ibadah kepada Allah, mau tanggal tua ibadah kepada Allah,
dalam keadaan senang ibadah kepada Allah, diberikan kesusahan musibah ibadah kepada Allah, dalam keadaan bersendiri ibadah kepada Allah, dalam keadaan beramai ibadah kepada Allah. Ya. Nah hadirin para jamaah, maka jangan sampai kita menjadi orang yang romdoniun, ibadahnya cuma di bulan Ramadan, tapi jadilah, kata para ulama, rabbaniyun, orang yang ibadah dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam keadaan sikon itu, situasi dan kondisinya itu. Ini namanya baik orang yang istiqomah. Kemudian dari sini, karena begitu pentingnya istiqomah, para ulama sepakat hukumnya fardu ain. Bila istiqomah ditinggalkan akan terjadi dosa-dosa besar. Contohnya gampang aja, sholat 5 waktu nggak istiqomah jadi dosa besar. Apa dosa meninggalkan sholat? Meruntuhkan agama. Atau nomor 1 ini coba. Hadirin, karena begitu pentingnya istiqomah sehingga ya hukumnya fardu ain. Orang yang meninggalkan istiqomah dia akan diancam dengan neraka sakor. Hadirin, ini neraka sakor bukan untuk orang kafir, Pak. Dalam surat Al-Mudassir surat ke-74 ada 2 dalam ayat disebutkan. Ya, nanti kita baca dari ayat 39 sampai 45 lah, 44 45. Hadirin, orang yang meninggalkan istiqomah diancam dengan neraka sakor. Namanya aja udah serem, sakor. Dia bukan diperuntukkan untuk orang kafir, Pak. Kalau orang kafir mah udah masuk neraka saja. Ya. Dan selama-lamanya itu, karena dosa tidak diampuni. Nah, hadirin, karena pentingnya istiqomah, jadi ulama bersepakat hukumnya fardu ain. Meninggalkannya terjadi dosa-dosa besar. Contohnya ini. Coba kita buka dari ayat 39-nya deh, ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Pada ayat 39, illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang berada di golongan kanan. Hadirin, ayat ini ceritanya Allah nih. Allah mengabarkan kepada kita bahwa penduduk surga bisa melihat neraka. Ya Allah, itu kan saudara kami, itu kan tetangga kami, itu kerabat kami, itu teman kami sekolahan, masa sekolah dulu, masa kuliah. Bisa ngelihat dia. Ada tuh beberapa ayat menampilkan seperti itu. Ya, orang-orang penduduk surga bertanya-tanya. Baik, nih, illa ashabal yamin, orang-orang yang ada di golongan kanan, fi jannati yatasaalun, mereka bertanya-tanya dalam surga, anil mujrimin, tentang orang pendosa yang ada dalam neraka sakor. Apa pertanyaannya? Ayat ke-41-nya, masalakakum fi sakor, kenapa kalian masuk neraka sakor? Jawabannya, qalu lam naku minal musallin, kami enggak istiqomah salatnya. Walam naku nut'imul miskin, kami tidak istiqomah memberi makan orang miskin, enggak istiqomah bayar zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami biasa itu berbicara sesuatu yang hoax tanpa ada fakta dan buktinya, atau bicara yang enggak benar. Ya. Nah hadirin, ini orang yang dia diancam dengan neraka sakor kalau ditinggalkan istiqomah salat, zakat. Yang kedua, contohnya. Yang kedua hadirin, Allah ancam dengan setrika. Ini ancaman setrika adanya cuma 1 saja ayatnya dalam Al-Quran. Ya. Yaitu dalam surat ke-9 At-Taubah ayat 35. Ancaman setrika ini untuk siapa? Untuk orang Islam yang tidak bayar zakat, Pak. Enggak istiqomah bayar zakat, diancam tuh. Bapak Ibu punya 100 juta, 2,5%-nya berarti 2,5 juta, tidak dikeluarkan zakatnya, itu akan diancam, dipanasin di api neraka jadi setrika.
Anda punya 1 miliar, 25 jutanya itu kalau tidak dizakatin maka dijadikan bahan bakar api neraka, jadi setrika. Jadi hadirin, bayar zakat itu secara otomatis. Ustadz, ini kan uang saya yang bekerja, saya yang berbisnis, saya yang berusaha, saya yang capek-capek. Iya betul, selama Anda menjadi hamba Allah, 2,5% itu otomatis Pak, tiap tahun. Kalau masih ada kadar di atas 85 gram emas murni, 100 juta 2,5 juta, 200 juta 5 juta. Kalau 5 jutanya dipakai untuk beli bensin, bayar listrik, bayar PAM, bayar ini itu, kebutuhan anak-anak, haram. Coba kita buka, tidak istiqomah, ini menghasilkan dosa besar. Dalam surat At-Taubah kita buka ayatnya, ayat 35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa. Tukwa itu dijadikan setrika, maka disetrika. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari itu dipanaskanlah harta yang tidak dikeluarkan zakat di neraka jahanam, fatukwa biha, kemudian disetrikalah dengan hartanya itu jibahuhum, jidatnya orang Islam yang tidak bayar zakat, wa junubuhum, lambungnya, wa zuhuruhum, punggungnya, sambil Allah berkata, hadza ma kanastum li anfusikum, ini loh harta yang kamu simpan-simpan untuk dirimu. Kalau zaman Nabi kan Pak ada petugas zakat, Kementerian Perzakatan tuh ada zaman Nabi. Berangkatlah sahabat Mu'az bin Jabal ke Yaman, ya, datang ke orang-orang kayanya itu. Kalian punya apa di rumah? Ada emas seberapa? Lebih dari 85 gram, 20 miskol, atau punya kambing, sapi, onta? Punya nih. Kita ada ternak kambing, ada 100 ekor, sudah 1 tahun sudah. Maka setiap 40 ekor 1 kambing. Anda punya onta, punya berapa? Ada 200 onta, setiap kelipatan 25 ekor 1 onta. Dibawalah ke Madinah oleh petugas zakatnya. Nanti di dekat Masjid Nabawi itu ada 1 tempat disediakan untuk perawatan harta zakat dari kambing, sapi, onta. Ada petugasnya yang ngasih makan, ngasih minum sebelum disembelih, sebelum diberikan kepada para mustahik. Kalau sekarang siapa orang kaya yang ngingetin kecuali majelis-majelis di pengajian ini? Kita nggak ada petugas zakat. Orang yang kaya terserah aja tuh mau bayar zakat apa enggak, paling kalau ikut pengajian, ya, atau melalui kesadaran sendiri. Baik, nah hadirin, contoh lagi yang ketiga deh, ya, orang yang memakan riba dibangkitkan nanti di padang mahsyar seperti orang kemasukan setan, kesurupan, tidak istiqomah mencari nafkah yang halal. Dia cari dari menjual harta yang najis, benda najis, narkoba, khomer, sogok, menyogok. Dia dari apa itu mencuri barang orang lain, dari perjudian, dari prostitusi, dari perdukunan, dari apalagi riba, ya. Maka ini semua diancam dengan apa? Tidak istiqomah dalam mencari nafkah yang halal, diancam dengan ancaman ini. Nanti kalau kita buka hadisnya lebih serem lagi tuh Pak. Dan ini saya sampaikan semua dari lisan Nabi SAW, dari firman Allah Ta'ala. Coba kita buka Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang Islam yang makan riba. Kalau orang kafir mah nggak ada peraturannya, terserah, up to you as you like, what do you want gitu ya. Orang kafir mah nggak ada peraturan dalam Al-Quran. Makanya kalau orang mau bebas, ya, mau istiqomah kayak mau enggak, dia murtad, dia ini, ya sudah terlepas. Tapi nerakanya selama-lamanya. Nanti kita ini kan hadis. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba, la yaqumun, tidaklah mereka dibangkitkan di padang mahsyar, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas,
kecuali dibangkitkan dia dari kuburnya, maka di padang mahsyar seperti orang kesurupan, masuk setan. Hadisnya kita buka. Hadisnya lebih serem Bapak Ibu. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nih, riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi ketika beliau di Isra Mi'rajkan, 2359 nomornya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi SAW bersabda, ataitu lailata usriyabi, saya ketika di Isra Mi'rajkan melewati satu ala qaumin, beberapa orang, butunuhum kalbuyut, perut-perut mereka gedenya seperti rumah-rumah, fihal hayat, di dalamnya ada ular-ular, tura min khariji butuniha, kelihatan dari luar perut-perut mereka. Fakultu, saya bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, wahai Sayyidina Jibril, itu siapa mereka? Qal, Jibril menjawab, haula akalatur riba, itulah umat Islam yang tidak istiqomah mencari harta yang halal, dia berkecimpung dalam riba dan lain-lainnya. Nah Bapak Ibu, ini banyak nih perumpamaan-perumpamaan kayak begini, tapi saya cukupkan 3 saja. Kalau dibahas sampai 70 kan nggak kelar-kelar ini. Jadi sebuah perumpamaan saja, istiqomah ditinggalkan akan menghasilkan dosa-dosa besar. Baik, sekarang Bapak Ibu, apa yang mau kita istiqomahkan? Pertama, sebelum kita masuk pada istiqomah, yang pertama istiqomah dalam tauhid, ini yang terpentingnya. Ini yang terpentingnya. Bila ditinggalkan, menghasilkan 4 macam dosa yang tidak diampuni. Wah, berat nih Bapak Ibu. Dosa nggak diampuni. Kenapa Allah buat peraturan seperti ini? Karena ranah masalah tauhid, masalah akidah iman itu nggak ada tawar menawar. Kalau kita keliru sholatnya Pak, masih diampunin. Ya, kalau kita keliru zakatnya juga tetap diampunin, sekalipun seumpamanya dia digodok dulu dalam api neraka. Dan itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, cuma kan api neraka berat banget. Api yang paling panas di dunia ini merupakan satu bagian dari 70 api neraka. Begitu hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ya, bisa kita tampilkan hadis-hadisnya, tapi kelamaan nanti, udah mau isya ini. Isya jam berapa? Jam 7 pas. Hadirin, istiqomah dalam tauhid, ya, kalau ditinggalkan menghasilkan 4 macam dosa tidak terampuni. Yang pertama, dia tidak istiqomah dalam iman, mati kafir. Yang kedua, dia tidak istiqomah dalam iman, mati musyrik. Yang ketiga, dia tidak istiqomah dalam Islam dan iman, mati murtad. Dia tidak istiqomah dalam iman, menghasilkan mati munafik, naudzubillah. Ini nggak diampuni hadirin. Saya ketika menyampaikan gini, ada jamaah yang hadir di satu masjid, rupanya dari kelompok Islam liberal. Dia langsung angkat tangan protes. Ustadz, Anda tidak berhak menyatakan nggak ada ampunan, Tuhan Maha Pengasih, katanya. Saya bilang, bukan dari saya. Anda punya handphone? Punya, buka. Tulis nih, Ali Imran 91, klik, terjemah, coba baca. Dia baca. Saya suruh dia baca tuh orangnya. Ini bukan saya, ini Pak, saya cuma menyampaikan. Anda jangan salah paham.
Ini bukan paham radikal, justru ini adalah keimanan yang paling basic. Coba Anda jangan protes, ya. Makanya terus dia bilang, bukankah semua agama masuk surga? Nah ini, kalau semua agama masuk surga, jawab aja deh, satu aja jawab. Ali Imran 19, apa bunyinya? Ustadz, bunyinya apa Ustadz? Inna dina indallahil, agama di sisi Allah cuma apa? Apa jawab Anda? Dia mikir. Kalau dalam konteks kebinekaan dan bernegara, wajib kita menghormati. Nggak boleh ujuk-ujuk ketemu orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, masuk neraka loh, nggak boleh. Tapi dalam ranah internal akidah kita ya begini cara mainnya, oke? Jadi Anda kalau memahami semua agama masuk surga, kenapa jadi musyrik? Karena Anda meyakini, merestui Tuhan yang disembah oleh agama lain. Itu tidak boleh dalam ranah akidah. Tapi dalam ranah bernegara wajib kita menghormati. Lakum dinukum. Ya, makanya anaknya artis Sule mau menikah itu kan jadi polemik, tapi katanya sudah pamitan mau masuk Islam kan begitu. Syukur masuk Islam. Ya, kalau si anaknya yang masuk Hindu kan repot jadi murtad. Nah hadirin, saya katakan sama orang tadi, buka tuh Ali Imran 91, dia buka. Ayo, artikan. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Tuh, yang bilang kafir siapa? Allah. Wa matu wa hum kuffar, yang mereka mati dalam keadaan kafir. Falayyuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban, seumpamanya dia punya emas segede bumi, dia mau tebus dosa-dosanya, wala yuftadabih, mau tebus dosa-dosanya kepada aku, kata Allah. Ya Allah, saya mau bayar dosa saya karena saya kafir kepada engkau. Allah katakan tidak aku terima. Terus apa lagi Pak? Silakan baca lagi. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak akan ada penolong. Tuh. Padahal kita Pak jaga iman Islam kita. Kalau kita mati dengan iman Islam, tetap kita ada penolong-penolong. Penolong terbaik kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Al-Quran akan tampil, ulama-ulama yang soleh akan tampil, wali-wali Allah akan menolong kita, para nabi akan menolong kita, para malaikat akan menolong orang-orang beriman, anak-anak kita yang soleh, anak-anak kita yang hafal Quran, sedekah kita, puasa kita akan menolong kita. Tapi kalau sudah seperti ini nggak ada. Yang kedua, terus saya bilang, coba apa terjemah tuh yang kedua, silakan buka An-Nisa 48. Bukan dari saya cuma menyampaikan masalah akidah yang sangat penting ini. Hadirin, saya tanya Bapak Ibu, tolong dijawab. Kita kalau nggak ada makanan minuman, apakah mati dalam 5 menit Pak? Dari tadi kita nggak makan tuh Pak dari tadi. Orang kalau nggak punya makanan minuman, sumpahnya makanan minuman di dunia ini habis, kira-kira manusia akan mati dalam waktu berapa lama? Ya sampai lemes-lemesnya 10 hari lah, nggak makan minum, matinya lama. Berarti nggak terlalu penting tuh makan minuman. Benda apa yang kita pakai untuk kehidupan kita, kalau diberhentikan oleh Allah 10 menit kita mati semua, berarti apa tuh kira-kira? Udara. Sumpamanya saluran udara di stop oleh Allah 10 menit aja seluruh dunia, insya Allah kita mati lemes. 20 menit lah, mungkin 10 menit masih ngap-ngap dikit gitu. 20 menit mati dia. Berarti udara sangat penting, melebihi pentingnya daripada air, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Tapi hadirin, agama lebih penting dari udara itu sendiri. Karena kalau orang mati tanpa udara Pak, nggak masalah apa-apa. Tapi orang mati tanpa iman, dilihat sekarang An-Nisa 48-nya itu. Ya, saya katakan sama orang tadi, terjemah coba. Innallaha, tuh, sesungguhnya Allah. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, Allah yang mempunyai langit dan bumi, dan Allah sendiri yang membuat hukumnya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi bukan dari ustadz nih Pak, jangan salah paham kamu ini. Sama orang tadi Islam liberal itu. Innallaha, sesungguhnya Allah,
la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa kalau dosanya berupa kesyirikan. Wa yaghfiru maduna dzalik liman yasha, dosa selain syirik, kafir, murtad diampuni. Yang ketiga, mati murtad, Al-Baqarah 217. Ya, kalau ini mah serem banget ya. Naudzubillah deh. Hadirin, semoga Allah jaga iman Islam kita, keluarga kita, masyarakat kita. Nih, kita baca dari pertengahannya saja. Wa may yartadid minkum an dinihi, siapa orangnya yang murtad dari agama Islam, tuh 217. Wa may yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama Islam, fayamut, kalau dia mati, wa huwa kafir, matinya kafir tuh orang yang murtad, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka orang-orang yang amalnya habis amalnya dunia akhirat habis, enggak jadi pahala. Wa ulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, kekal. Gak main-main, bukan ustadz yang ngomong. Istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam tauhid, segala-galanya. Yang terakhir, mati munafik. Ya, kalau munafik ini lebih berat lagi deh, karena dia musuh Islam. Ya, bersembunyi di balik baju jubah keislamannya, hatinya kafir, ngakunya muslim. Nah, ini makanya ancaman Allah lebih berat kepada orang munafik ini dalam An-Nisa 145. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fid darkil asfali minan nar, berada pada neraka yang paling bawah. Ya, kafir, musyrik, murtad itu udah berat banget. Yang nomor 4, munafik lebih berat lagi, karena langsung Allah ancam dengan yaitu nerakanya paling bawah. Walan tajidalahum nasira, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Nah, hadirin, ini diantaranya istiqomah yaitu dalam akidah. Nah, yang kedua nih baru istiqomah dalam ibadah. Nih yang kita tuliskan sudah tuh. Istiqomah sholat berjamaah, istiqomah sholat tahajud, istiqomah sholat sunnah, istighfar 100 kali, baca sholawat minimal 100, baca la ilallah minimal 100, sedekahnya jangan tinggal, baca Quran 1 lembar aja tiap hari, akhlak mulia, jujur, amanah, cari nafkah halal, puasa sunnah, berdoa supaya diberi hakikat istiqomah. Yang nomor 3-nya istiqomah dalam muamalah muasyarah. Ya, muamalah muasyarah ini berarti masalah jual beli, hutang piutang, ya, berkeluarga itu namanya muamalah. Muasyarah berkeluarga baik, bertetangga baik, itu muasyarah. Yang keempat terakhir istiqomah dalam akhlak. Orang ibadah rajin Pak, tapi akhlaknya buruk, belum berhasil berarti itu ibadahnya. Ya, istiqomah dalam akhlak mulia. Ya. Jadi ketika kita combine pemahaman yang tadi, orang yang 4 tadi nggak masuk apa? Nggak masuk surga. Lalu kita kan bertetangga nih, bekerja, kita beraktivitas, kita bergaul dengan orang yang berbeda agama juga di Indonesia. Kita wajib menghormati mereka. Ya, wajib menghormati dengan akhlak mulia ini. Semoga dengan akhlak mulia ini orang non muslim itu akhirnya jatuh hati kepada Islam, masuk Islam, mati, masuk surga bareng-bareng. Kan begitu. Nah, hadirin, kemudian keutamaan istiqomah. Orang yang istiqomah dijamin mati husnul khotimah. Nggak ada lain deh harapan kita Pak. Jaga nih istiqomah. Husnul khotimah itu Pak, kalau orang sudah sakarat maut ditawarkan kekayaan 10.000 triliun pun dia nggak mau nerima itu. Kenapa? Oh, berat sakarat maut tuh. Jangankan itu Pak, ya, emas segede bumi pun dihadirkan, kamu mau nggak nih dalam keadaan sakarat maut dikasih harta segini? Nggak bakal bisa jawab Pak. Makanya kemudian ya, yang kedua adalah
orang-orang istiqomah, malaikat-malaikat datang mengerumuni dengan wajah seperti sinar mentari ketika sakarat mautnya. Ini Al-Qur'annya pun ada, hadisnya pun ada. Yang ketiga, mereka membawa kain kafan surga. Yang keempat, mereka membawa minyak wangi surga. Yang kelima, orang yang istiqomah apabila sudah tidak mampu ibadah, umurnya sudah 80-90 tahun, sudah tidak kuat ke masjid, nggak bisa baca Quran, mata sudah buta karena ada penyakit katarak, nggak sempat operasi, udah nggak bisa baca Quran, tapi masa sehatnya dia rajin, pahala tetap ngalir kata Nabi. Ya, semuanya ada orang tua kita di sini. Udah nggak bisa ke masjid Ustadz, sholatnya di rumah aja, udah sepuh banget. Pahala tetap ngalir ketika mereka istiqomah masa sehatnya. Ini hadisnya. Ini hadis terakhir. Riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Idza maridul abdu aw safara." Nomornya pada 2000 sekian, 2834, riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, "Idza maridul abdu," apabila seorang yang istiqomah sakit, udah nggak bisa ke masjid, nggak bisa tahajud, au safaro atau musafir, kutibalahu, pahalanya tetap dicatat, mislamakana ya'mal muqiman sahihan, seperti dia beramal soleh dalam keadaan tidak musafir, sahihan dalam keadaan sehatnya. Orangnya belum meninggal Pak, udah nggak kuat ibadah, pahala tetap ngalir. Semuanya gini, mohon maaf, ada orang istiqomah udah gitu, qadarullah dia koma tuh, ya, karena ada sumpahnya ada penyumbatan apa, terus pembuluh darahnya pecah, darah masuk ke otak, dia nggak sadar, ada 3 hari nggak sadar, nggak sholat, nggak ini nggak itu, pahala 3 hari 3 malam itu ngalir, gitu. Nih hadisnya nih. Allah alam bisawab. Ini sebagai pembukaan taklim kita, dan insya Allah nanti kita bahas pekan seperti biasa. Pekan pertama Riyadhus Shalihin jilid pertama, pekan ketiga Riyadhus Shalihin jilid kedua. Ya, jilid pertamanya pun baru nomor berapa? Belum jauh ya. Kurang lebih nomor 30-40-an. Masih ada 100 bab lagi. Ada yang bertanyakan sampai sini Bapak Ibu? Silakan. Pertanyaan bebas. Masih ada 3 menit. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bertanya. Saya bertanya mengenai tadi Ustaz, masalah zakat mal. Zakat mal itu kan umumnya orang-orang itu membayar zakat mal itu di bulan Ramadan Ustaz. Ya. Di bulan Ramadan. Yang saya tanyakan adalah apabila seseorang itu sudah haulnya sudah terpenuhi, nisabnya sudah terpenuhi di luar bulan Ramadan, apa itu sudah ada kewajiban untuk buat zakat itu? Katakan kemarin bulan Ramadan, katakan kata seseorang itu belum memenuhi haul atau nisabnya. Nah di bulan Syawal dia terpenuhi. Apakah itu yang umumnya itu seperti apa saja? Apakah sudah terpenuhi? Apa memang umumnya aja di bulan Ramadan membayar zakat mal itu saja? Terima kasih. Ya, hadirin, zakat itu syaratnya adalah orangnya muslim. Yang kedua, milik sendiri. Ya, milik sendiri maksudnya milik sempurna. Yang ketiga, masuk 1 tahun. Yang keempat, hartanya ada di atas emas, harga emas atau dikonversi kepada emas 85 gram, 20 miskol. Dalam bahasa hadisnya 20 miskol, 85 gram emas murni. Jadi kalau syaratnya ini, terutama yang masuk 1 tahun, ya ternyata dia 1 tahunnya bukan bulan Ramadan, tapi bulan Rajab.
Cuma dia mau ngeluarinnya di bulan apa? Ramadan. Berarti udah lewat berapa? 2 bulan. Kalau dia tidak meninggal, ya sempat panjang umur dan dia bayar zakatnya di bulan Ramadan, ya aman. Berarti sudah tertunaikan juga. Yang khawatirnya hartanya tuh udah terkumpul di atas 85 gram atau 85 juta rupiah pada bulan Rajab tahun kemarin. Masuk bulan Rajab tahun ini berarti kan sudah 1 tahun. Dia bilang, udahlah saya bayarnya nanti aja di bulan Ramadan. Bulan Sya'bannya meninggal. Itu kan jadi beban. Khawatirnya begitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau ditunda sampai wajibnya Ramadan, dibayarnya Syawal, ya nggak apa-apa juga. Cuma khawatir nggak cukup umur gitu. Makanya Nabi mengizinkan bayar zakat fitrah dari 1 Ramadan sudah boleh, padahal belum masuk kewajibannya tuh ya. Anda terkumpul, ya udah ngitungnya yang gampang bulan Ramadan. Wah udah terkumpul nih duit saya, ada harga emas 85 gram 100 juta, saya keluarin segera di bulan Rajab, boleh untuk kehati-hatian. Tapi paling tidak pas satu tahun. Jadi mendahulukan bayar zakat sebelum masuk waktu nisabnya 1 haul 1 tahun, itu diizinkan dalam hadis Sayyiduna Ja'far, paman beliau yang meminta keringanan ini, kemudahan ini. Ya Rasul, boleh nggak saya belum wajib zakat tapi saya bayarin dulu? Boleh kata. Gitu. Allah alam bisawab. Ini saja hadirin, dan kekurangan dimaafkan. Semoga Allah Ta'ala berikan hakikat istiqomah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.